Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nela Monto dengan NIM 151423040. Saya dari kelas 4B PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kelas rangkap, yaitu mengenai poin yang pertama itu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua itu kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, dan yang ketiga itu lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, materi yang pertama yaitu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, model PKR adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dalam satu pembelajaran karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswanya berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajarnya, serta hubungan antar interaksi antara guru dan siswa tercipta secara langsung. Adapun alasan lain guru menerapkan PKR ini adalah untuk mempersingkat waktu, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dengan tingkat yang berbeda sekaligus itu sangat efektif untuk kelas-kelas yang memiliki waktu, jam, dan mata pelajaran yang sama untuk menerima materi yang sama dalam 1 jam, mata pelajaran yang sama, dan lebih efektif lagi adalah dua kelas yang digabungkan ini cukup dikelola oleh satu guru saja. Berikut ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama itu PKR 221, yang dimana dapat dijabarkan bahwa ada dua kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misal, menggabungkan kelas 1 dan kelas 2, maka dalam satu ruangan ada murid kelas 1 dan kelas 2, dan masing-masing kelas dibagi menjadi dua kelompok untuk menerima pelajaran sesuai dengan tingkat kelas. Selanjutnya itu ada PKR 222. Itu dapat dijabarkan bahwa ada dua kelas dan masing-masing kelas diberi pembelajaran sesuai tingkatan dan berada di dua ruangan, sehingga guru yang merangkap harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Selanjutnya itu PKR 333, yaitu dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangannya ada 3. Selanjutnya itu ada PKR 331 dan lain-lain sesuai yang dihadapi guru di lapangan. Dapat dijabarkan bahwa dalam model PKR ini ada 3 kelas yang dijadikan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kedua itu kajian pengorganisasian pembelajaran, yaitu merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap struktur, proses, dan elemen-elemen yang terlibat dalam suatu program pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, metode, dan strategi yang tepat. Beberapa aspek penting yang dikaji dalam pengorganisasian pembelajaran yaitu meliputi yang pertama tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, relevan, dan berjangka waktu. Yang kedua, materi pembelajaran. Memilih materi pembelajaran yang relevan, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajaran. Memilih metode pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik seperti diskusi, presentasi, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, media pembelajaran. Memilih media pembelajaran yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran seperti buku teks, video, audio, dan internet. 5. Evaluasi pembelajaran. Mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam, pengaturan waktu dan tempat. Menentukan jadwal dan lokasi pembelajaran yang efektif dan efisien.
Yang ketujuh, manajemen kelas, mengatur kelas dengan baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya itu manfaat kajian pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Yang keempat, memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan profesionalitas guru. Yang ketiga itu, lingkungan sebagai sumber belajar merupakan pendekatan penting dalam pendidikan yang memanfaatkan elemen-elemen di sekitar siswa, baik biotik hidup atau maupun abiotik tidak hidup, untuk meningkatkan proses pembelajaran. Konsep ini menekankan interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungan yang dapat memberikan pengalaman langsung dan konkret kepada siswa. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengamatan langsung terhadap fenomena alam, bentuk, dan gerakan di sekitar mereka. Lingkungan sekitar sekolah seperti tumbuhan, hewan, batu-batuan, dan pemandangan alam dapat digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan bermakna. Manfaat pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan hasil belajar. Siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan cenderung lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Meningkatkan motivasi. Pembelajaran di luar kelas dapat mengurangi kebosanan dan meningkatkan antusiasme siswa. Pengalaman nyata. Siswa mendapatkan pengalaman langsung yang membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Perkembangan kognitif dan emosional. Lingkungan sebagai sumber belajar mendukung perkembangan kognitif, emosional, fisik, serta keterampilan sosial siswa. Implementasi dalam pendidikan. Untuk mengimplementasikan konsep ini, guru perlu menyesuaikan materi, menelaah materi pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum dan relevan dengan lingkungan sekitar, mengaitkan dengan materi pembelajaran, memanfaatkan elemen-elemen lingkungan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam pelajaran seperti sains, matematika, atau sosial. Kolaborasi dengan komunitas. Mengundang anggota komunitas lokal untuk memberikan wawasan tentang pelestarian lingkungan dapat memperkaya pengalaman belajar anak. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.